Salam sehat seluruh sahabat para pencinta konten perspektif Haris Tiryono. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kita mohon maaf dulu karena sudah cukup lama nggak ketemu karena berbagai kesibukan dari tuan rumah kita, Mas Haris. Ji. Salam sehat, Mas. Ji. Kita lama nggak ketemu ya sebetulnya Ji. ya, karena ada berbagai macam aktivitas yang beliau baru jalankan sebagai anggota DPR RI, dan kita ntar akan kupas sedikit cerita-cerita beliau di penugasan awal, di periode awal transisinya seperti apa. Namun kita sama-sama menyadari teman-teman, saat ini dunia sedang mengantisipasi adanya varian baru dari COVID-19. Untuk itu kami berdua mengajak teman-teman dan kita semua untuk kembali tetap mendukung protokol kesehatan agar tetap kita bisa aman, sehat, dan Indonesia tidak terdampak lagi ya Mas ya dari varian terbaru COVID-19. Namun kami izin mohon berkenan kami akan membuka masker untuk kelancaran konten dan kami memastikan telah menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Monggo Mas. Capek nggak nih Mas? Iya. Ternyata capek sekali Mas. Iya. Tidak dipungkiri ya. Ya, tidak dipungkiri dan ya, tetapi kita nikmatilah perjalanan ini. Jadi dari awal pelantikan aktivitasnya apa aja nih Mas yang sudah berjalan? Ya. Kan rapat-rapat sudah jalan, kita sudah tahu. Ke daerah kemarin sudah mulai jalan. Jadi ada rapat-rapat internal, kemudian RDP dengan mitra ya. Kemudian juga kunjungan-kunjungan spesifik. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah juga menerima dari dapil ya. Kunjungan-kunjungan dari dapil, mendengarkan permasalahan yang mereka hadapi. Ya seperti itu Mas Angga. Tantangannya sangat berat juga karena memang waktunya juga lebih terbatas ya Mas ya. Mas di tengah-tengah dan akhirnya harus lebih ngebut lagi ya. Kelihatannya seperti itu. Wis, udah siap ngebut gak nih? Siap dong. Mas boleh cerita dikit gak kemarin? Nah teman-teman yang mungkin mengikuti beberapa agenda kegiatan dari Mas Haris, beliau juga belum lama ini baru saja selesai dilantik sebagai anggota MPR. Nah ini apa Mas? Sebenarnya kan kalau secara kelembagaan kan DPR, MPR biasa jadi satu. Ternyata berbeda pelantikannya ya? Iya, karena memang saya dilantiknya kan lewat pergantian antar waktu. Baik. Ya, sehingga memang dilantik 2 kali. Pertama kali dilantik menjadi anggota DPR 1 November. Kemudian setelah itu dalam 30 hari saya harus dilantik menjadi anggota MPR. Ini berbeda dengan anggota yang memang dari awal. Kalau dari awal itu pelantikannya bareng. Sebagai anggota DPR dan sebagai anggota MPR. Nah, ini MPR menjadi menarik ya Mas Angga. Kan kita tahu bahwa dulunya MPR adalah lembaga tertinggi negara. Kita masih ingat ya. Bahkan bisanya ada presiden itu mandatarisnya. Ya, mandataris MPR gitu kan. Nah sekarang sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar, MPR itu lembaga tinggi negara. Bukan yang tertinggi. Bukan yang tertinggi, bareng dengan presiden, bareng dengan DPR, DPD, MA, MK, KY. Ya, ini sama-sama sebagai lembaga tinggi negara. Nah, memang anggota DPR ditambah anggota DPD, DPR itu ada 575, DPD ada 136, jadi digabung 711. Itu adalah anggota MPR. Gitu Mas Angga. Jadi sebetulnya hanya perbedaan penugasannya saja secara konstitusi ya Mas. Ya, sebetulnya kalau DPR fungsi legislasinya lebih. Ya, DPR kan fungsinya 3 ya. Pertama adalah menyusun undang-undang atau fungsi legislasi. Betul. Yang kedua adalah fungsi anggaran ya. Dan yang ketiga pengawasan ya. Sedangkan kalau MPR berbeda. Tugas MPR clear ya. Di dalam Undang-Undang Dasar disebutin yang pertama mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar kalau memang perlu dirubah. Ya. Yang kedua tentu melantik presiden dan wakil presiden. Ya, dan ini yang strategis lagi, tugas MPR adalah dalam hal misalkan DPR mengusulkan pergantian presiden pada masa jabatannya, yang kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan disetujui oleh Mahkamah Konstitusi, maka yang menentukan adalah MPR. Jadi 700-an orang itu 711 orang ini kemudian akan memutuskan apakah presiden diganti atau tidak. Ya, nah nanti berikutnya kalau memang diganti maka melantik wakil presiden menjadi presiden, itu jadi tugas berikutnya. Kira-kira seperti itu Mas. Kita jangan lebih jauh ya membahas masalah ini. Agak sensitif. Tugas yang ada di dalam Undang-Undang Dasar ya kan. Secara konstitusional secara memang konstitusi begitu bunyinya ya. seperti itu. Tapi memang selalu dinamis ya teman-teman, bahwa masalah
masalah penggantian undang-undang dasar, kepemimpinan nasional tuh selalu menjadi dinamis, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini. Nah, teman-teman, saat ini merupakan saat yang tepat juga. Saya sudah ngobrol sama Mas Haris jauh sebelum episode ini hadir. Sebetulnya kita mau bahas soal kendaraan politik sebetulnya gitu. Jadi secara resmi Mas Haris kan sudah menjadi anggota DPR dan memang kendaraan politik adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP gitu. PDI Perjuangan. Pertanyaan yang paling mendasar yang saya pengen tanyakan, mengapa memilih PDI Perjuangan? Jadi analisa saya nih teman-teman sebagai moderator ala-ala nih hari ini adalah apa karena yang terbesar seperti saya misalnya dalam ini terbesar, terlebar misalnya, atau misalnya karena memang kesamaan visi, atau sebetulnya apa didorong sama teman nih di kerjaan orang dijebak mungkin hadir dalam satu meeting, cocok nih Mas Haris nih, ayo Mbok yo gabung gitu. Akhirnya kenapa Mas memilih PDIP? Jadi saya sebenarnya ya bergabung PDIP bukan baru-baru ini. Tapi saya bergabung dengan PDI Perjuangan itu 2002. Saat itu dilibatkan di Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat PDI Perjuangan, Balitbang Pus namanya. Saat itu di bawah Pak Kwek Kian Gi. 2002. Memang di 2002 kita tahu PDI Perjuangan adalah partai terbesar saat itu berdasarkan hasil pemilu tahun 99. Perolehan suaranya di atas 30%, 33%. Ya, belum pernah ada ya. Euforia 99 kan PDI Perjuangan luar biasa. Betul. Nah, tetapi bukan terbesarnya. Tetapi saya melihat ya, PDI Perjuangan adalah partai yang paling konsisten ketika bicara soal 4 pilar. Ya, Undang-Undang Dasar, ya, Pancasila, NKRI, dan kebinekaan. Dan tentu saya melihat rekam sejarah ya menunjukkan bahwa partai ini paling konsisten di dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil. Ini partai ideologis yang menjalankan ajaran Bung Karno. Dan salah satu ajaran Bung Karno mengatakan bahwa tidak ada lagi orang miskin di negara Indonesia yang merdeka. Itu cita-citanya. Nah, ini diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Jadi memang ada kesamaan ya antara cita-cita yang dikatakan oleh Bung Karno dengan menurut saya ya inilah harusnya kan menjadi cita-cita dari seluruh bangsa Indonesia. Cuman mungkin Mas Angga bukan Haris memilih PDI Perjuangan ya, tetapi Haris bergabung dengan PDI Perjuangan. Lebih humble ya. Tapi perjalanan 2002 itu sampai akhirnya di 2019 karena secara formal. Berarti tirakatnya atau kontemplasinya panjang ya Mas. Saya sampai akhirnya memutuskan dari penugasan yang saya pikir lebih bersifat strategik seperti bidangnya panjenengan, yaitu adalah memikirkan strategi pemenangan, lead bank segala macam, penelitian pengembangan, akhirnya berkiprah aktif. Iya, jadi kalau terjun di politik praktisnya memang baru di pemilu 2019. Sebelumnya saya lebih banyak di lembaga kajian, orang di belakang kantor lah ya. Betul. Ya, melakukan banyak analisa dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira menikmati yang mana Mas so far dari ini kan baru awal-awal, terus kemarin perjalanan panjang sebagai orang pemikir di partai politik. Mana yang lebih menarik? Asik, ini pertanyaan susah dijawab. Saya menikmati keduanya. Ya, tetapi memang di politik praktis ya sekarang menjadi anggota DPR RI memang sesuatu yang berbeda Mas Angga. Geger budaya ya. Kalau orang ngomong, karena sekarang ini sebagai anggota DPR RI saya masih risih ya, karena semua orang bicara mohon izin Pak. Apakah Bapak berkenan? Mohon izin, selalu begitu. Kemana-mana orang hormat gitu ya. Rasanya masih masih kaku ya? Iya, masih kaku, belum. Masih riku ya? Masih loh. Iya. Tapi memang bahasa-bahasa begitu memang umum ya, saya lihat ya. Kelihatannya saya memang ngikutin panjenengan, memang. dikit-dikit izin, maaf Pak. Ya, maaf izin, apakah Bapak berkenan Iya. dan seterusnya. Ya, memang itulah. Tapi pelan-pelan pasti akan semakin cair ya Mas. Ya, karena kan nggak boleh larut sebenarnya, nggak boleh larut untuk hal-hal. Dan juga kan Mas Haris juga sebetulnya tidak terlalu mengagung-agungkan birokrasi juga ya Mas. Tapi bukan berarti anti ya, tapi intinya cair ya Mas ya. Pengennya dekat, tidak berjarak, dan tetap bisa berkolaborasi. Akan indah sekali ya ketika kita tidak dibatasi oleh sekat-sekat primordial, itu yang penting sosial dan seterusnya. Ketika kita menyapa dengan rakyat, kemarin saya ketemu ya di Tegal, kebetulan ketemu di Kandang Banteng. Ya.
ketemu dengan para kuli bangunan. Ya kita duduk bareng, meriung, foto bareng ya. Ya memang itu indah sekali. Dengarkan apa sih yang mereka katakan. Apa sih yang mereka rasakan. Oh iya, mereka Itu- masalah-masalahnya apa juga yang dihadapi hari-hari. Itu Iya, iya. menarik Mas Angga. Ya, ya, ya. Tapi Mas, saya juga ingin meng-highlight juga bahwa sebetulnya Partai PDI Perjuangan kan sebagai partai utama sekarang di Indonesia, saya pikir dengan kekuatan figur Ibu Ketua Umum yang kita pernah bahas di beberapa episode sebelumnya merupakan tokoh sentral nasional. Yes. Namun di saat yang sama partai politik pun selalu punya tantangan nih Mas, Ya. tantangannya. Secara statistik masalah aspek kepatuhan hukum sering di-challenge gitu. Ya. Masalah tingkat kepala daerah yang akhirnya mendapatkan masalah hukum juga tinggi gitu. Yang lebih mengerikan lagi teman-teman, Indonesia itu adalah tentang masalah penista agama. Asik. Nah, katanya PDIP ini nggak mendukung agama, bahkan secara teknis mengakomodir penista agama yang sudah masuk penjara, Ya. diputuskan secara hukum, Yes. menjalani hukuman selesai, bahkan sekarang bertengger nih di Ya. salah satu BUMN terbesar nih, Ya. gitu. Ya. Apa betul Mas? Apakah sebetulnya ini hanya semacam positioning yang diciptakan publik untuk mendegradasi, atau Mas sebetulnya gimana melihat? Iya, memang ya sebagai partai terbesar ya, pemenang pemilu 2 kali berturut-turut setelah masa reformasi, tentu banyak sekali yang menyerang PDI Perjuangan. Pasti pengen cari titik yang bisa. Dan salah satu yang paling sering digunakan adalah dikatakan PDI Perjuangan anti agama, PDI Perjuangan anti Islam katanya. Ya, enggak benar itu Mas Angga. Kita lihat ya, banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang ada di PDI Perjuangan. Ini yang pertama Mas Angga. Ya, yang kedua adalah kalau Mas Angga lihat Mars PDI Perjuangan ya. Sayang saya nyanyinya enggak bagus Mas Angga. Ya, kalau saya nyanyinya bagus, saya akan nyanyikan Mars itu Mas Angga. Ya. Ada 3 kali nama Tuhan disebutkan di Mars Partai. Rasanya tidak ada satupun partai politik yang di dalam Marsnya menyebutkan 3 kali nama Tuhan. Ya. Ya, jelas atas kasih dan kehendak yang maha pencipta. Itu kalimat pertama. Ya, di alinea kedua atas rahmat dan bimbingan yang maha kuasa. Dan yang terakhir adalah atas berkat dan kemurahan yang maha esa. Jadi jelas kalau Marsnya saja yang merupakan spirit dan semangat partai ya mengatakan bahwa semuanya adalah atas berkat dari Tuhan, maka tidak mungkin PDI Perjuangan menjadi partai yang anti agama. Ya, bahwa kemudian di dalam pemilu kada ya, waktu itu pilkada Jakarta ya, kita mendukung Basuki Cahayapurnama Ahok yang kemudian terjerat dalam kasus penistaan agama, ya itu yang selalu digunakan sebagai senjata. Katanya PDI Perjuangan adalah partai pendukung penista agama. Itu jadi isu awet ya Mas ya. Ketemu di pilkada, pemilu legislatif, itu pasti kena. Dan sekarang katakan kemudian Pak Basuki menjadi preskom dari Pertamina, ya karena memang kinerja beliau bukan semata-mata perwakilan dari PDI Perjuangan. Kita tahu beliau punya satu konsistensi tata kelola yang sangat baik ya. Walaupun riak-riak kan banyak selalu ya. Kalau beliau di atas tuh atau dalam satu, kalau nggak ada headline tuh kan nggak afdol gitu untuk Pak BTP. Sekarang dia nggak mau dipanggil Ahok ya Mas. Lalu dimensi lain ya Mas, saya mau potret dari kendaraan politik yang sekarang Mas bernaung adalah figur Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati. Salah satu figur yang paling dicari sebetulnya lah semua orang. Hanya kalau mau janjian Bu Mega tuh hanya Tuhan yang tahu kayak gimana caranya. Tetapi saya melihat beliau sebagai sosok ketua umum, sebagai seorang perempuan, sebagai pemimpin dan juga sudah teruji. Itu tuh menjadi satu garis kebijakan yang paling didengar sama seluruh kader, seluruh petugas partai, seluruh pokoknya instrumen partai. Apakah ini akhirnya menjadi, pokoknya apa kata Ibu deh Mas, apakah kita bisa simpulkan demikian? Nah ini dia, banyak orang luar ya yang mengatakan PDI Perjuangan tidak demokratis. Iya, karena pemilihan itu kita akan nunggu Ibu Ketua Umum katanya. Gitu. Nah sebenarnya Mas Angga, PDI Perjuangan adalah partai demokratis. Tetapi kita menjalankan demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Ketua Umum. Ini yang sering disalahpahami oleh
orang luar, Mas Angga. Iya. Dan tadi di Mars ya jelas dikatakan atas kasih dan kehendak yang Maha Pencipta, Ya. kita telah sepakat untuk bersatu dalam satu rampak barisan. Karakter banteng ya memang bergerak di dalam barisan. Banteng itu ada sungunya. Sungunya itu di atas, lambang kehormatan. Dan banteng di dalam barisan taat pada pemimpinnya. Kalau ada banteng yang tiba-tiba keluar barisan, kalau katanya kan kata itu apa celeng atau bantengnya oleng, Banteng oleng. Itu gimana? Itu Iya, Mas Angga? saya lebih baik tidak perlu. Tetapi karakter banteng ya. Iya. Nah, karakter banteng memang himnenya juga mengatakan sama. Harus bergerak dalam satu rampak barisan. Ya. Tidak sendiri-sendiri, Mas Angga. Dan itu memang sejak awal pengkaderan ya, baik kader pertama sampai kader utama, kita diajarkan bahwa kita bergerak di dalam barisan. Berarti sebetulnya kalau kita melihat ya, tanpa kita membedah secara terlalu panjang dengan keterbatasan waktu, sebetulnya itu menjadi salah satu kekuatan tersendiri ya Mas ya. Yes. Satu garis komando, satu tarikan nafas dalam perjuangan, itu yang membuat akhirnya PDIP mungkin ya, kalau kita boleh, karena kan saya nggak memegang data yang terlalu banyak, berarti mungkin itu menjadi satu kunci bisa kesuksesan kemenangan dalam pemilu 2 kali berturut-turut itu ya. Ya, dan akan mencetak hat-trick 3 kali di 2024. Ini yakin nih Mas? Yakin? Yakin ya? Yakin. Ini kita di 2021. Ngobrolnya 2024 katanya menang lagi. Kita tunggu. Tapi kemudian gini, satu lagi Mas, sebelum saya beralih ke pertanyaan berikutnya, saya pengen meng-highlight satu juga bahwa PDIP itu punya satu keunggulan juga, bahwa ketika menang dia konsisten, ketika kalah pun ataupun tidak berkuasa, dia tetap pada posisi konsisten. Ya, konsisten sebagai oposisi. Iya. Tidak ketika ditawarin jabatan Mas kan berarti ini dan itu. waktu dalam periode sempat berada di periode oposisi kan Ya, berarti? kita tetap di Litbang, kita memberikan kajian-kajian yang kita serahkan kepada DPP partai ya, pada posisi sebagai partai oposisi. Itu hebatnya Ibu Mega. Teguh. Tentu siapa yang tawaran banyak sekali saat itu kepada PDI Perjuangan untuk Karena bergabung. kursinya banyak. Ya, dan seterusnya, tetapi tetap Ibu tetap konsisten. Dan akhirnya kita tahu rakyat menilai mana partai yang konsisten. Akibatnya adalah kita tahu 2014 kita menjadi pemenang pemilu. Kemudian kader terbaik kita yaitu Insinyur Joko Widodo, Pak Jokowi, menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan 2019 kita ulangi. 2024 kita menang lagi. Nah ini pintar nih Mas Aris. Aku enaknya jadi gesernya enak. Di 2024 itu kan kita percaya bahwa kontestasi pemilihan presiden itu kan sangat panas. Karena sekarang sudah hangat aja, dari 2021 sudah menghangat gitu. Banyak tiba-tiba ada yang toiletnya gratis, tiba-tiba ya tiba-tiba di apa yang muncul, tiba-tiba ada deklarasi sana, deklarasi sini gitu. Tetapi yang saya mau tarik dalam konteks kita hari ini berbicara PDI Perjuangan adalah, berarti Mas Haris, bisa saya pertanyaan pendek dulu sebelum saya pertanyaan panjang. Berarti Mas percaya kepada terahnya Bung Karno ya sebagai satu satu keberlanjutan leadership sebetulnya, atau satu contoh atau satu pilihan ideologi sebetulnya dalam hati Mas Haris? Kalau itu iya ya, rekam jejaknya kan panjang. Ya, rekam jejaknya panjang dan kelihatan keteguhannya, konsistensinya terhadap 4 pilar tadi. Tapi Mas Aga, saya tahu ini mau mancing kemana. Nah iya, kan? karena saya sebelum Mas yang ngomong sini, saya ngomongin karena memang pada terah Bung Karno sendiri, Bu Mega sudah membuktikan bahwa beliau sebagai putri dari Bung Karno itu mampu membuktikan perjuangannya. Kalau tadi saya sempat juga ngobrol sama Mas Haris bahwa dalam situasi yang sangat mencekam saja di Kuda Tuli waktu itu ya, itu beliau tetap teguh meskipun itu secara nyawa dipertaruhkan. Yes. Itu kejam sekali menurut saya, tragedi yang tidak mungkin dilupakan dalam perjalanan PDI Perjuangan. Dan beliau konsisten untuk tetap mengikuti proses konstitusi yang sangat terukur. Kemudian sekarang kita punya satu lagi, Ibu Puan Maharani, yang sebetulnya saya lihat sebagai sosok memang beliau sudah dipersiapkan dan juga mau berproses, mengikuti jejak-jejak proses politik. Dan sekarang beliau ada di Ketua DPR yang menurut saya
sangat cakap ya. Bukan berarti saya melihat ini karena saya hari ini sebagai moderator acara, karena tenang gitu loh. PDPR terkendali dengan baik. Berarti Mas percaya bahwa Ibu Puan Maharani punya kans yang besar untuk maju juga di 2024. Kalau soal rekam jejak ya, Bu Puan jelas ya, bukan cuma sekarang ketua DPR. Kita jangan dilihat hanya sekarangnya ketua DPR. Ya, tetapi beliau berawal dari pengurus partai PDI Perjuangan. Ya, kemudian ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum menjadi anggota DPR RI. Ya, kemudian meraih suara terbanyak sampai sekarang sebagai anggota DPR RI, dipercaya menjadi menteri koordinator PMK, kemudian menjadi ketua DPR RI. Ya, itu rekam jejaknya kelihatan, Mas Angga, clear. Nah, tetapi saya tidak akan untuk bicara soal 2024 ya. Saya tidak bicara soal nama, Mas Angga, karena di PDI Perjuangan sudah clear bahwa kita ya di dalam Kongres PDI Perjuangan di Bali ya sebagai organ tertinggi partai sudah sepakat untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada ketua umum untuk menentukan siapa sih yang akan diusung, didukung oleh PDI Perjuangan untuk maju di kepemimpinan nasional. Sekarang belum ada ya Mas ya? Kita masih menunggu, Ibu sedang berkontemplasi. Saya rasa pilihan yang Ibu akan berikan ya, itu adalah yang terbaik bagi bangsa. Parameternya Mas? Kalau menurut saya rekam jejak ya. Ya, rekam jejak itu penting, Mas Angga. Rekam jejak tidak tidak bisa dibangun semalam, tidak bisa dibangun sebulan atau setahun. Ini perjalanan yang panjang, Mas Angga. Ya, dengan Mas Angga lihat rekam jejak ya, Mas Angga akan lihat karakter, kepribadian seseorang, reputasi seseorang. Ya, bagaimana ketika orang tersebut memimpin, dan bagaimana ketika orang tersebut sedang berjuang untuk mencapai kepemimpinan. Ya, karena kita lihat ada beberapa pemimpin yang menghalalkan segala cara, mempertaruhkan keutuhan bangsa hanya supaya dia dipilih. Ya, itu dari rekam jejak akan kelihatan. Ini yang pertama, Mas Angga. Yang kedua, dari rekam jejak akan kelihatan ya kompetensinya ketika seseorang memimpin, Mas Angga. Saya kasih satu ilustrasi yang gampang sekali, Mas Angga ya. Saya pernah mobil Mercy saya mogok, Mas Angga. Ya, di starter tidak jalan sama sekali. Mirip sama Pak Jokowi ya, pernah mogok Mercy. Mungkin nasibnya bisa sama Mas Amin. Saya telepon authorized dealer saat itu. Saya telepon authorized dealer ya. Kemudian teknisinya datang, dia buka kap mesin, dia colok aki saya. Kelihatannya tidak ada masalah ya. Dia lihat elektriknya mati semua. Dia masuk ke dalam, dia rogoh ya. Ternyata main fuse-nya itu patah. Dia ganti main fuse-nya, starter gereng jalan. Ya. Saya ngomong, "Mas, hebat bener lu, Mas. Mampu menyelesaikan dalam waktu 10 menit." Jawabannya mengejutkan, Mas Angga. Jawaban apa, Mas? Bapak, saya bisa membereskan masalah mobil ini 10 menit. Sebelumnya 15 tahun saya sudah menjadi kepala bengkel Mercedes. Ya, kompetensi itu dibangun lintas waktu, dibangun lewat banyak tahapan-tahapan pembelajaran. Nggak bisa ujuk-ujuk yang namanya kompetensi itu. Ya, jadi itu tadi, Mas Angga. Yang ketiga, Mas Angga, capacity. Capacity adalah potensi. Gampangnya ya, Mas Angga, lihat cc-nya mobil, Mas Angga. Ya, kalau mobil itu cc-nya gede, ya, itu tentu lebih aman, lebih nyaman ketika menghadapi banyak jalanan yang terjal, tidak mulus ya, all terrain ya. Kalau cc-nya 1000 cc, kayak mobil saya ya, Mas ya. Udah berat. Ya, di jalanan yang mulus nggak ada masalah. Tapi kalau jalannya berlumpur, ya sudah selesai. Nah, ini kapasitas seseorang juga kelihatan, Mas Angga, di dalam rekam jejak.
Nah, persoalannya di dunia digital ini, ya, konsep rekam jejak sering disalah tafsirkan menjadi jejak yang direkam, kemudian diposting di media sosial. Rekam jejak bukan jejak yang direkam. Itu satu pemahaman yang kita harus catat nih teman-teman, karena betul ya, dengan era digitalisasi sekarang memudahkan orang untuk membangun candi pencitraan dalam waktu yang singkat ya Mas. Ya. Meskipun kita harus tetap kritis. Makanya saya menangkap sekali pesannya Mas Haris bahwa untuk kontestasi itu kita perlu juga melihat rekam jejak yang clear ya. Ya. Jadi nggak ujuk-ujuk Ya. tiba-tiba hadir, Ya. tiba-tiba mendapatkan sponsor yang besar dan akhirnya dia seolah menjadi pahlawan. Dan ini pasti dipahami, jadi pertimbangan ketua umum. Iya. Tapi satu lagi nih Mas yang menarik adalah Bu Mega itu kan sosok yang sangat kalau saya bilang menarik itu yang dia adalah orator yang ulung gitu. Orator ulung, yes. Ya. Kalau pidato tuh mungkin teks ada, cuman kadang-kadang mungkin intuisi beliau lebih banyak bermain gitu. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya kalau boleh mengajak, coba lihat beberapa pidato-pidato beliau saat kongres di Bali atau di beberapa tempat di YouTube tuh ada semua. Ketika dia bisa membecandai para ketua umum partai yang semuanya tertunduk malu pada akhirnya, karena beliau bisa sekali memainkan peran-peran beliau yang sangat unik ya. Karena sebagai tokoh nasional, ketua umum partai perempuan ya bisa dihitung jari di dunia, bahkan bisa dihitung jari ya, dan berhasil sampai sekarang. Dan beliau tuh punya satu hal yang saya perlu Mas Haris share juga, karena Mas Haris lebih banyak di dalam, mungkin lebih banyak mendengar soal intuisi beliau yang sangat tajam itu loh Mas. Yes. Itu yang saya kagum sekali. Dalam beberapa pilkada beliau tuh menggunakan intuisi beliau dan sukses gitu dalam beberapa kali, bahkan sering sukses. Dan dia ketika pun dia dikhianati oleh koalisi pun dia tetap maju. Ya udah, pokoknya harus berangkat, banteng harus tetap maju. Kalah pun adalah satu hasil yang kita bisa banggakan karena kita setia pada instruksinya. Yes, dan jalur ideologinya. Itu gimana Mas? Ya memang itu hebatnya seorang Megawati Soekarno Putri. Saya mengagumi beliau. Mas Angga pernah nanya ke saya, ya, siapa sih tokoh yang paling kamu kagumi? Ya, memang yang hidup ya adalah Bu Mega. Ya, perjalanan sejarah, rekam jejaknya komplit sekali Mas Angga. Lahirnya di istana Mas Angga. Jarang-jarang ya, lahir di istana, kemudian menjadi rakyat biasa, ya, kemudian memilih jalur politik, perjuangannya, ya, di masa pemerintahan Orde Baru. Kita tahu itu tidak gampang sama sekali. Kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI lebih dari 2 periode, ya. Kemudian menjadi wakil presiden, di mana seharusnya di 99 kita sebagai partai pemenang pemilu seharusnya berhak menjadi presiden, tapi Ibu jalani atas kepentingan yang lebih besar ya. Kemudian menjadi presiden Indonesia yang kelima, presiden perempuan wanita pertama di Indonesia, menjadi ketua umum dari partai pemenang pemilu ya 2 kali berturut-turut. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Ini tentang Ibu Mega Mas Angga, keteladanannya. Tadi Mas Angga ngomong intuisinya itu luar biasa memang. Contohnya Jawa Tengah waktu itu ya Mas ya, yang terkait di Jawa Tengah yang dia percaya bahwa kan anak muda itu bilang kata Jawa Barat Bu kuncinya. Dengan tangan gitu. Rumah bantengku. Ya. Tapi memang terasa sekali ya Mas ya. Intuisi pendekatan beliau dan juga approach dia terhadap strategi itu memang matang sekali berarti ya Mas. Bisa dikatakan demikian. Ya, pengalaman tadi Mas Angga. Kompetensi menurut saya ya, intuisi itu juga terbangun lewat banyak perjalanan. Salah satunya kompetensi. Ya. Dan itu yang tidak dimiliki oleh orang lain Mas Angga. Nah, setelah Ibu Mega saya mau balik lagi ke panjenengan ya Mas Haris, bahwa kan dalam perjalanan dari 2002 itu kan dinamikanya ya terukur lah, karena kan di dalam sistem Mas banyak kan berurusan dengan data, rekomendasi, analisa kebijakan. Cuma di 2019 mungkin di sebelumnya ada persiapan untuk legislatif. Pasti kan ada rasa misalnya ya kalau gampang kecewa gitu ya. Kayak misalnya 2019 kok nomor urutnya sekian misalnya di urutan dapil misalnya. Terus akhirnya pun nggak berhasil gitu di 2019.
kok nggak memilih untuk pindah partai atau misalnya aduh saya dikhianati atau saya nggak disayang partai pengambil itu Mas sharingnya gimana? Karena banyak sekali kita lihat teman-teman di pilihan politik yang lain ketika dia mentok sekali pindah kapal deh. Ya memang banyak yang kalah dan hilang, ya kan. Kemudian tidak lagi aktif di partai, tidak lagi berjuang pada jalur ideologi partai, pindah partai, buat saya tetap Mas, ketika awalnya kalah memang menyakitkan ya, memang diam dan merenung. Tetapi saya tetap berjuang di jalur partai. Dan tentu pimpinan melihat pimpinan melihat orang yang konsisten, orang yang memang mau berjuang dan hasilnya ya kita tahu. Dan tetap komit di dapil ya Mas, walaupun waktu itu sudah tidak tanda petik secara resmi mewakili ketika 2019 sampai 2021 sebelum PAW, akhirnya Mas tetap menggarap juga ya, tetap di sana ya. Ya karena tim sukses ya, orang-orang yang sudah berjuang bareng dan seterusnya. Ya, tapi gini Mas Angga, sekarang menurut saya adalah itu kan cerita kekalahan ya. Di satu sisi adalah gimana sih kita mengisi. Nah itu dia. Mengisi satu waktu ya, di mana saya menjabat sebagai anggota DPR RI dari Dapil Bergas ya, Brebes, Tegal, dan Selawi. Ini rasanya menjadi hal yang jauh lebih penting Mas Angga. Ya, kita lihat ya satu persatu Kabupaten Tegal misalkan. Sudah 2,5 periode kita tidak punya ketua dewan. Karena kita kalah dari PKB di tingkat 2-nya. Kita tidak punya kepala daerah, bupati. Ya. Nah, di Kota Tegal kita punya ketua dewan yang terakhir, tetapi pemilihan wali kota kita kalah. Kempos, ya. Nah, maka ini kan tentu kudu ditata Mas Angga. Ya. Banteng harus mulai sekarang ya. Ngasak sungu Mas Angga. Sungunya diasah Mas Angga biar tajam ya, siap untuk di 2024 Mas Angga. Ya. Kita harus kembali lagi mengumpulkan banteng-banteng yang berserakan di ladangnya orang lain. Ya. Kembali ke kandang banteng. Tapi Mas Angga, untuk kembali ke kandang banteng, kandangnya perlu dibersihkan ya, kotoran-kotoran dibersihkan ya, dan kasih makanan di kandang banteng ya, sehingga kandangnya bersih, makanannya banyak, cukup, akan kembali Mas Angga ya. Dan lebih nyatanya adalah ya, teman-teman yang ada di DPR RI, yang ada di DPRD 1, yang ada di DPRD 2, ya kan? Mari bareng-bareng. Punya apa sih aspirasi? Kita yang sedang menjabat ini punya aspirasi, gelontorkan untuk dapil. Supaya rakyat benar-benar melihat, oh iya, bahwa wakil saya ketika dipilih memang berguna untuk daerah pemilihannya. Bukan hanya nongol nanti ketika kampanye. Itu Mas Angga, dan itu komitmen saya. Ya. Saya ajak semua teman-teman, yuk bareng-bareng. Ya. Dan ini satu pesan yang sangat tajam sekali saya melihatnya teman-teman, bahwa memang untuk menjaga soliditas itu juga memang perlu ketegasan ya Mas. Jadi ya kita berharap nih Mas Haris tidak cepat lelah dan dalam mengasah sungu untuk menyerbu. Jangan kebanyakan ngerumput lagi kita, ntar tambah gendut kita kalau kebanyakan ngerumput. Tapi sebagai ini ya Mas ya, sebagai penutup juga, berpolitik itu kan ada yang memang memilih jalurnya melalui partai politik, ada yang melalui ormas misalnya, atau akhirnya memilih dari jalur intelektual gitu sebagai peneliti atau apa, itu kan ada politiknya masing-masing. Saran Mas apa nih sebagai teman-teman yang mungkin punya interest dalam dunia politik? Saran Mas apa sih sebagai yang lebih lama mungkin di dalam percaturan politik? Iya. Jadi tidak semua orang ya harus memilih bergabung dengan partai politik. Ya. Tadi Mas Aga sudah bilang jalurnya, pilihannya kan banyak. Ya, untuk membangun negeri kan pilihannya banyak. Menjadi seorang profesional yang baik, kompeten di bidangnya. Ya, atau kalau Anda mau memilih jalur politik, ya tinggal memilih dari semua partai yang ada di Indonesia. Kalau nanyanya ke saya, ya jelas pilihannya Mas Angga.
ya banteng, moncong, putih. Ya, jadi para simpatisan ya, ini kan ada nih simpatisan, hanya simpatisan saja. Itu nggak ada KTA ya berarti? Nggak ada KTA. Nah. Setiap pemilu dia memilih banteng, ya. Biar gepeng asal banteng, katanya kan begitu. Nah, menjadi anggota artinya dia punya kartu anggota, ya. Nah dari situ ikutlah pengkaderan, ya, pelatihan kader, maka akan menjadi kader PDI Perjuangan. Nah kader terbaik nantinya akan ditugaskan di eksekutif, di legislatif, di struktural, di badan, di sayap-sayap partai, ya. Dan di situ berkiprahlah bareng-bareng membangun bangsa, ya, bergerak dalam satu rampak barisan. Begitu Mas Angga. Jadi teman-teman sudah jelas hari ini kita mendiskusikan soal naungan atau kapal yang menjadi tempat Mas Haris untuk berlayar gitu, untuk dapat berkiprah secara lebih panjang. Dan terima kasih Mas, sharingnya luar biasa. Dan kita terus menunggu teman-teman, dukungan teman-teman untuk channel kami Perspektif Haris Turino. Jangan lupa untuk memberikan like dan juga memberikan komentar dan juga mensubscribe channel kami serta aktifkan lonceng notifikasi. Mas Haris, sampai kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua.